Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, di hari Jumat ba'da al-asar atau qabla al-asar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita seluruhnya. Kita akan kembali melanjutkan program pembelajaran pembekalan diniyah pada pembelajaran yang sebelumnya. Alhamdulillah telah kita selesaikan dari Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam mengenal dari hakikat kesyirikan dan juga tentang tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ya, mungkin kita murajaah sedikit dari apa yang sudah berlalu. Saya sebutkan saja secara ringkas bahwa Al-Qawaidul Arba' itu terdiri dari 4 kaidah. Sebelumnya ada muqaddimah, pendahuluan, yang sudah kita jelaskan. Kesimpulannya bahwa Al-Qawaidul Arba', kaidah yang pertama, beliau penulis rahimahullah ta'ala menegaskan bahwa tauhid ar-rububiyah, pengakuan Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, Maha Esa, bersendirian di dalam segala perbuatannya, ini tidak cukup seseorang itu dengannya dikatakan sebagai seorang muslim. Bahkan ini juga merupakan keyakinan tauhid yang diakui, yang diikrar oleh orang-orang musyrikin di masa dahulu. Ini kaidah yang pertama. Oleh sebab itu, tauhid ar-rububiyah itu mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, atau Allah Subhanahu wa taala semata yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, memberikan rizki, menurunkan musibah, mengangkat dari musibah itu, maka harusnya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini yang pertama. Kemudian al-qaidatu tsaniyah, yang kedua, alasan dari orang-orang musyrikin di masa dahulu ketika mereka beribadah kepada sembahan-sembahan mereka. Alasannya hanya 2 saja, disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, dan juga di dalam Al-Qur'anul Karim, talabul qurba wa talabus syafa'ah, mencari kedekatan dan supaya mendapatkan syafaat di dunia dan juga di negeri akhirat. Ini sudah berlalu ya, kita sebutkan dari rincian perbedaan talabul qurba wa talabus syafa'ah. Ini alasan dari orang-orang musyrikin di masa dahulu. Ini juga menjadi alasan dari sebahagian manusia di masa ini ketika mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebab itu ini sangat penting sekali. Bahkan lebih dahsyat lagi alasan dan ketergelinciran orang-orang di masa ini dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qaidatu tsalitsah, bahasanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus di tengah manusia di saat itu yang mereka memiliki keanekaragaman di dalam peribadatan. Jadi ada yang beribadah kepada patung, berhala, matahari, bulan, ada yang beribadah kepada bebatuan, pepohonan, ada yang beribadah kepada para malaikat, orang-orang soleh, ada yang beribadah kepada para nabi. Dan ternyata tidak dibedakan oleh Nabi SAW. Semuanya diperangi. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau dia beribadah kepada berhala, pepohonan, bebatuan, atau dia beribadah kepada para nabi, orang soleh atau malaikat, hakikatnya apa? Semuanya menyerahkan ibadah kepada
selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka disebut sebagai orang-orang musyrikin. Jelas ya? Nah, ini sama juga dengan alasan sebagian manusia di masa ini, bahkan lebih dahsyat lagi. Kalau mereka datang di kuburan atau tempat yang dikeramatkan, kalau dikatakan itu sebagai wasilah yang bisa mengantar kepada kesyirikan, bahkan perbuatannya itu bisa langsung terjatuh ke dalam kesyirikan, mereka mengatakan apa? Ini kuburannya orang-orang soleh. Kami datang ke sini itu dalam rangka untuk memuliakan mereka. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan al-usul sittah. Jelas ya? Yang akan kita pelajari. Kemudian yang terakhir, al-qaidatul rabi'ah, bahwa kesyirikan yang terjadi di masa penulis rahimahullah ta'ala, dan tentunya di masa ini, itu aghlab, lebih dahsyat, lebih mengerikan dibandingkan dengan kesyirikan yang terjadi di masa dahulu. Di masa dahulu, kesyirikannya itu hanya di saat genting saja, atau di saat apa? Ketika mereka berada dalam keamanan, kebahagiaan. Tapi ketika mereka sedang terancam kondisi genting, barulah di situ mereka bisa mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT. Jadi kesyirikannya mereka itu hanya dalam kondisi bahagia, senang saja. Tapi di saat mereka butuh pertolongan, sebagaimana yang disebutkan dalam risalah ini oleh penulis, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Terancam, hampir ditenggelamkan di tengah lautan, digulung oleh ombak. Nah, di situ bisa ikhlas berdoa kepada Allah SWT. Dan doa itu bagian dari ibadah, ikhlas. Tapi ketika sudah diselamatkan sampai ke daratan, baru mereka melakukan lagi kesyirikan. Kalau sudah aman, selamat dari bahaya. Tapi yang terjadi di masa ini itu luar biasa. Dalam keadaan senang, bahagia, tetap datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, minta pertolongan, minta dimudahkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kondisi genting, terkadang semakin dahsyat lagi kesyirikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa perbedaan-perbedaan yang lain yang sudah kita sebutkan ya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan kita al-usul sittah, 6 dasar pijakan dalam beragama. Ini masih karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sebelum kita membaca dari muqaddimah pendahuluan yang akan disebutkan oleh penulis, kita simpulkan dulu dari 6 kaidah ini, atau 6 dari pijakan dasar ini. Yang pertama adalah sulawal, terkait dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ini merupakan apa? Pijakan dasar yang seluruh agama itu berada di atasnya. Dari seluruh usul dalam agama itu pijakannya ini. Al-aslul awwal. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Ini pijakan dasar yang pertama, disertai dengan apa? Menjelaskan lawannya, yaitu kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu tsani, pijakan dasar yang kedua, sehubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala bil ijtima' fid din, supaya kita bersatu di atas agama, tidak tercerai-berai. Dan juga tentu di dalamnya terdapat larangan dari berpecah belah. Dan ini penjelasannya sangat jelas dan gamblang, dengan penjelasan yang sangat memuaskan di dalam Al-Quranul Karim, dan juga berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pijakan dasar yang kedua, perintah untuk bersatu dan larangan dari lawannya berpecah belah di dalam agama. Nah, ini sangat penting bagi kaum muslimin supaya mereka bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bersatu di atas keikhlasan. Sebab itu didahulukan dulu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang lawannya kesyirikan. Karena tidak ada persatuan kalau peribadatannya ada yang kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya bersatu,
Tapi hakikatnya apa? Berpecah belah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau, wahai Muhammad, menyangka mereka itu bersatu. Tapi ternyata apa? Hati-hati mereka itu bercerai-berai. Oleh sebab itu, persatuan dan kesatuan itu di atas apa? Keikhlasan agama kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, setelah kita diperintah untuk ikhlas, kemudian bersatu, dan juga dilarang untuk berpecah belah, yang ketiga, disebutkan dari kesempurnaan persatuan al-ijtima' adalah apa? As-sam'i wa ta'ah. Yaitu kita wajib mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada kepala negara, kepada siapa yang ditunjuk menjadi apa? Pemegang dari urusan seluruh kaum muslimin. Jadi kepala negara itu kalau kita masuk di sebuah wilayah manapun, kalau kita bertanya siapa kepala negaranya, maka mereka akan menyebut satu nama. Maka itulah kepala negara, pimpinan dari seluruh kaum muslimin. Jelas ya? Jadi tidak ada persatuan kalau dia tidak apa? Tunduk dan taat kepada apa? Pemerintah, kepala negara. Jelas ya? Yang satu mendengar dan taat, tapi yang lainnya apa? Ingin menggulingkan penguasa dengan berbagai cara, dengan turun ke jalan atau dengan menyebarkan isu untuk menggulingkan pemerintah. Ini sama saja. Jelas ya? Dianggap sebagai apa? Memecah belah dari barisan kaum muslimin. Oleh sebab itu hal yang menyempurnakan persatuan wajib untuk kita apa? Mendengar dan taat kepada kepala negara. Nanti akan dijelaskan. Jelas ya? Pada perkara yang ma'ruf, hal yang memang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-aslur rabi', pijakan dasar yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Ini juga sangat penting ya. Karena di masa kita di saat ini terlalu banyak dari orang-orang yang kadang apa? Mereka tampil di hadapan manusia seakan-akan mereka itu membawa ilmu, menampilkan bahasanya mereka adalah orang yang alim, punya fikih, faqih. Jelas ya? Tapi penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini karena pemerintah, al-umara wal ulama, keduanya itu ditaati oleh kaum muslimin, didengar. Jelas ya? Oleh sebab itu harus dijelaskan. Jangan sampai ada kesamaran. Apa itu ilmu dan siapa itu ulama? Apa itu fikih dan siapa itu fuqaha, faqih yang pantas untuk dimintai jawaban, pertanyaan dari masalah yang beredar di tengah kaum muslimin. Dan siapa yang hanya menyerupai mereka. Jelas ya? Kelihatannya berilmu, tapi tidak ada ilmunya. Dia berbicara tentang perkara kaum muslimin. Dia memberikan fatwa di mana-mana, padahal tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya. Ini yang berbahaya. Inilah yang akan memecah belah persatuan kaum muslimin. Oleh sebab itu dijelaskan. Jelas ya? Kemudian al-aslul khamis, pijakan dasar yang kelima, beliau penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan perbedaan dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala dan wali-wali syaitan yang serupa, yang ingin menyerupai mereka dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang munafik, orang-orang fajir. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan hal tersebut. Apalagi sekarang ini ya, tiba-tiba jadi wali, tiba-tiba dianggap apa? Wali Allah. Padahal kalau dilihat kesehariannya menyelisih sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah dari perbuatannya. Hal yang wajib dia tinggalkan, apalagi hal yang disunnahkan. Tapi itu yang dijadikan sebagai wali, dianggap punya karamah dan seterusnya. Oleh karena itu harus dijelaskan di tengah umat supaya jangan sampai seseorang itu tertipu. Dan kadang mereka-mereka yang ya seperti ini
itu banyak pengikutnya dan banyak kedustaan di dalamnya. Ditampilkan karomanya seperti ini, seperti itu. Akhirnya apa? Dijadikan figur, ditokohkan. Ini juga yang akan menyesatkan manusia. Sehingga banyak terjatuh ke dalam kesyirikan, perpecahan, tidak taat kepada pemerintah. Ya, karena tidak paham tentang siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau dia hafal satu ayat saja itu sudah cukup. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu syarat dari kewalian. Dan kalau dia paham tentang karomah, dia akan tahu jelas ya, justru karomah yang terbesar itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah apa? Luzumul istiqamah. Itu karomah yang paling dahsyat, yang paling hebat. Apabila seseorang itu istiqamah di atas agama Allah SWT, di atas ilmu, di atas sunnah, di atas hidayah, sampai kematian datang kepadanya. Kemudian yang terakhir, al-aslu sadis, penjagaan dasar yang keenam, raddu syubha, bantahan terhadap syubhat, kerancuan yang diletakkan oleh syaitan. Seperti apa? Itu dalam hal apa? Fitarkil Qur'ani wa sunnah wattiba'il ara' wal ahwa al-mutafarriqati al-mukhtalifah wa hiya anna al-Qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Ini kadang-kadang seperti itu ya. Dan syaitan itu ada dua, ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan apa? Manusia. Dan dari kalangan manusia itu lebih dahsyat lagi tipu dayanya. Jelas ya? Apa syubhat mereka, kerancuan mereka di tengah kaum muslimin? Yaitu dalam pembahasan tentang Al-Quran dan Sunnah. Supaya manusia itu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Supaya mereka mengikuti apa? Pendapat-pendapat manusia. Karena kalau bukan Al-Quran dan Sunnah sebagai pejagannya, maka pasti mereka akan apa? Mengikuti manusia, pendapat, pemikiran manusia. Dan ini pasti akan apa? Berpecah belah. Karena antara yang satu dengan yang lain, itu pasti berbeda pandangannya. Walaupun alasannya karena kebaikan. Tapi pasti apa? Berbeda-beda. Namanya manusia seperti itu. Dan yang menyatukan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi sebagian manusia, jelas ya, syaitan berhasil dalam hal tersebut. Meletakkan syubhat, kerancuan, supaya manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti apa syubhatnya? Mereka katakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada yang tahu kecuali mujtahidul mutlak. Ya, seorang yang mujtahid, bahkan mutlak di dalamnya. Jelas ya? Kemudian mereka sebutkan berbagai syarat. Syarat mujtahidul mutlak itu seperti ini, seperti ini. Yang kalau diperiksa Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum, itu mungkin juga tidak sampai pada derajat tersebut. Dibuat sulit dari agama ini, dibuat susah. Jelas ya? Akhirnya apa? Kaum muslimin dan kaum muslimat itu takut untuk belajar apa? Al-Quran dan Sunnah. Karena sudah apa? Sudah diberikan pemikiran, didoktrin bahwa sehebat apapun ilmumu, kamu itu bukan mujtahidul mutlak. Kamu tidak akan sampai untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kamu tidak akan mampu. Apalagi sekarang ini ya, dikatakan apa? Kalau terlalu dalam belajar Al-Quran dan Sunnah nanti apa? Bisa gila. Nanti bisa ekstrim. Nanti sembarang menuduh orang lain, ibadah orang lain, atau mengkafirkan orang lain, menganggap ini musyrik dan seterusnya. Akhirnya apa? Manusia itu takut untuk belajar Al-Quran dan Sunnah. Itu yang terjadi. Jelas ya? Oleh sebab itu, pijakan dasar yang disebut oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam risalah ini adalah hal yang sangat penting. Al-usulu as-sittah, 6 dasar pijakan. Semuanya prinsip dalam agama. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. An yaqra. Itu pendahuluan dari saya ya, untuk kesimpulan saja supaya antum paham. Oh, pijakan dasar 6 itu, oh begini isinya. Jelas ya? Oh, Al-Qaidul Arba, oh seperti ini isinya. Antum punya gambaran. Antum bisa simpulkan. Itu cara cepat untuk kita mengetahui isi buku itu seperti itu.
Kadang dilihat saya daftar isinya, dilihat saja poin-poinnya, ya sudah ditahu apa kesimpulan bukunya itu secara umum, walaupun mungkin kita tidak pernah baca dari awal sampai akhir. Ya, siapa yang baca? Atau saya saja yang baca? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujabi wa akbaril ayati ad-dallati ala qudratil malikil ghallabi sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu adh-dhannuna. Thumma ba'da hadha ghalita fiha katsirun min adhkiya'il alami wa uqala'i bani adama illa aqallal qalil. Yakfi. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah berlalu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelaskan ya. Min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dallati ala qudratil malikil ghallab. Sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu adh-dhannun. Thumma ba'da hadha ghalita fiha katsirun min adkiya'il alam wa qala'i bani adam illa aqallal qalil. Antum membaca aja syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan atau matannya saja? Antum membaca syarah? Baca dulu Pak. Thumma qala syari Syekh Shalih ibnu Fauzan ibni Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La syakka anna Allah subhanahu anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai'in wa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafiyan wa a'zamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'ani qadiyatut tauhid wa syirki li'anna at-tauhid huwa aslul islami wa aslud dini wa huwa alladhi tubna alaihi jami'ul a'mali wa syirku yubtilu hadzal asla wa yufsiduhu wa la yakunu lahu wujud li'annahuma amrani mutadadani wa mutanaqidani la yajtami'ani abada falidhalika Allah subhanahu bayyana hadzal asla fi kitabihi fi jami'il Qur'an fala takadu takhlu suratun min dzikri tauhid wa dzikri syirki wan nasu yaqra'una hadzal Qur'ana wa yuraddidunahu. Tadi belum diterjemah ya. Min a'jabil ujab. Jadi saya baca dulu matan, kemudian saya terjemahkan syarahnya, kita baca. Kemudian nanti setelah itu kita kasih poin-poin kesimpulan dari muqaddimah penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Min a'jabil ujab, dari hal yang sangat menakjubkan. Wa akbaril ayat ad-dalati ala qudrati al-malikil ghallab. Dan juga dari sebesar-besar ayat yang jelas yang menunjukkan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala al-Malik yang maha merajai, al-Ghallab yang menundukkan. Nanti akan kita bahas ya sehubungan dengan al-asma sifat. Adalah sittatu usulin, adalah 6 pijakan dasar yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bayanan wadihan, dengan penjelasan yang sangat jelas lil awami, untuk orang-orang umum. Jadi bukan awam. Yang ditasydid itu apa? Mimnya. Dia berasal dari apa? Umum. Orang-orang umum. Fawqa ma yadhunnu adh-dhannun, di atas sangkaan dari orang-orang yang menyangka. Artinya hal ini sangat jelas sekali, sangat gamblang di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah SWT yang jelaskan tentang 6 pijakan dasar ini. Jelas ya? Sehubungan dengan kejelasannya tersebut, hebatnya penjelasan ini, ternyata apa? Thumma ba'da hadha ghalita fiha katsirun min adkiya'il alam wa qala'i bani adam illa aqallal qalil. Ternyata apa? Justru di sana banyak orang-orang yang apa? Yang salah. Padahal hal yang sangat jelas, gamblang, nampak, luar biasa penjelasannya. Tapi justru sangat banyak dari manusia ini ghalita,
yang keliru, yang salah di dalam memahami 6 pijakan dasar tersebut. Bahkan dari apa? Min adkiya'il alam, dari orang-orang yang dianggap cerdas, yang paling pintarnya. Mungkin kalau gelar secara akademiknya luar biasa, sampai prof, doktor, magister. Jelas ya? Orang yang dianggap jago, punya logika yang kuat. Tapi ternyata apa? Terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidak bisa memahami apa itu syirik, apa itu apa? Tauhid. Tidak tahu bagaimana itu persatuan, bagaimana itu apa? Perintah supaya kita taat kepada penguasa. Justru mereka apa? Buat seminar kiri kanan untuk menggulingkan pemerintah. Nah, ini banyak kan? Terjadi kan? Iya kan? Narasumbernya apa? Orang-orang yang dianggap cerdas, yang dianggap apa? Punya pemikiran yang tajam, tapi ternyata tidak paham tentang 6 pijakan dasar ini. Mereka tidak tahu seperti apa itu efek dan pengaruhnya ketika mereka apa? Berbicara di tengah manusia, orang-orang yang dianggap hebat ini, kemudian berbicara tentang pemerintah, berbicara tentang kritikan terhadap pemerintah terang-terangan, menggulingkan pemerintah, apalagi berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan tauhid. Tidak ada ilmunya. Mereka tidak tahu apa nanti sebab dari ucapannya itu. Jelas ya? Padahal mereka dianggap sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang paling berakal di antara apa? Anak cucu Adam. Kecuali sedikit sekali di antara mereka yang paham untuk hal itu. Jelas ya? Sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengenal dari agama Islam ini. Kebanyakan orang itu nanti sudah terjadi baru menyesal. Ya, coba untuk melihat kemarin ya, kejadian di mana itu? Gen Z yang berhasil meruntuhkan negara Sri Lanka ya. Iya. Akhirnya apa? Karena terjadi masalah antara rakyat dan pemerintahnya, akhirnya pemerintahnya itu sampai dikejar. Hancur negaranya sampai sekarang. Iya kan? Kenapa itu? Karena ya mereka tidak paham bagaimana akibat dari berbicara tentang penguasa, pemerintah, politik, dan seterusnya. Sebab itu kita bersyukur, kita kenal agama, kita kenal sunnah, belajar dari orang-orang yang mereka duduk dengan para ulama, diajarkan supaya kita itu bersabar, mendengar dan taat kepada apa? Kepala negara, penguasa. Ini salah satunya saja sudah seperti itu akibatnya kalau kita melanggar dari pijakan dasar yang 6 ini. Apalagi sehubungan dengan tauhid, sehubungan dengan kesyirikan, ini luar biasa. Jelas ya? Padahal ini dianggap orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya pemikiran yang tajam. Tapi kalau jauh dari agama, tidak ada dasar pijakan agamanya, sama saja. Kemudian kata beliau Asy-Syarih hafizahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil alamin, sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya dan seluruh para sahabatnya. Kemudian kata beliau, la syakka, tidak ada keraguan bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an tibyanan likulli syai', penjelasan segala sesuatu. Apa saja di dalam Al-Qur'anul Karim itu sudah jelas. Apa saja, masalah apa saja, masalah dunia, masalah agama, semuanya jelas. Ada tuntunannya secara langsung ataupun secara apa? Tidak langsung. Jelas ya? Ya, pernah satu ketika ada ya, seorang ulama dia singgah di sebuah rumah makan restoran. Kemudian datang orang yang ingin mendebatnya. Dia katakan, di dalam agamamu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahasanya Al-Qur'an itu tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kemudian dia bertanya, kalau memang itu betul di dalam Al-Quran, dan memang Al-Quran seperti itu, dia bertanya, coba sebutkan dalam Al-Quran dalil bagaimana cara membuat makanan ini, roti dan sebagainya di dalam restoran tersebut. Mana katanya dalilnya yang menunjukkan hal tersebut? Katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Maka kata orang yang berilmu ini, dia panggil apa namanya, tukang masaknya. Kemudian dia katakan, jelaskan sama orang ini bagaimana cara membuat makanan.
Yang bertanya ini heran. Di dalam Al-Quran, bukan orang ini yang saya minta. Kemudian kata orang yang berilmu ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak tahu. Ya, kalau tidak diketahui bagaimana cara masaknya, bagaimana ilmunya, ya tanya sama orang yang berilmu. Tanya sama orang yang mengetahui hal tersebut. Jelas ya? Nah, itu kan jelas tuntunannya dalam Al-Quran. Supaya kita bertanya kepada ahlinya. Jadi Al-Quranul Karim itu tibyanan likulli syai', menjelas segala sesuatu. Dan Rasulnya SAW telah menjelaskan Al-Quran tersebut dengan penjelasan yang sangat gamblang. Tidak ada yang luput, tidak ada yang kurang, semuanya jelas di dalam Al-Quranul Karim. Dan semakin diperjelas lagi dengan sabda dari Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Wa adamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'an qadiyat tauhid wa syirki. Ini yang paling dahsyat, yang paling besar dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim itu tentang apa? Tauhid dan apa? Kesyirikan. Jelas ya? Perintah dan larangan pertama di dalam Al-Qur'anul Karim itu tentang apa? Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan dari apa? Kesyirikan. Itu perintah pertama di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita baca, jelas ya, setelah surah Al-Fatihah, kemudian kita baca surah Al-Baqarah, kalau kita pelajari penafsirannya, nanti di ayat, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas ya? Alladhi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Perintah pertama wa'budullaha ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai segenap manusia ubudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian Allah SWT. Ini perintah yang pertama, sebab beribadah kepada Allah SWT semata. Larangan yang pertama fala taj'alu lillahi andada, supaya jangan kalian apa? Mengambil tandingan, mengambil ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Lianna tauhida, karena tauhid itu adalah asal dari agama Islam dan asal dari seluruh agama ini. Yang setiap dari amalan itu terbangun di atasnya. Ini syaratnya. Sementara lawannya kesyirikan itu membatalkan dari asal pijakan ini dan merusaknya. Jelas ya? Ini dalam Qaidul Arba juga sudah berlalu. Kita jelaskan. Wala yakun lahu wujudun. Dan tidak akan mungkin ada. Kalau dia melakukan kesyirikan, maka pasti tauhidnya hilang. Jelas ya? Dan seluruhnya itu ada pembahasannya, ada jenjangnya. Liannahuma, kenapa? Kalau salah satunya ada, yang lainnya itu sirna. Kalau ada tauhid, jelas ya, bagus tauhidnya, mantap tauhidnya, dia pahami, maka insyaallah ta'ala dia akan selamat dari kesyirikan. Kalau dia menjauh dari kesyirikan, dia paham tentang kesyirikan, maka dia pasti apa? Seorang muwahhid, seorang yang bertauhid. Lianahuma amrani mutadaddani. Karena kedua hal ini adalah perkara yang saling bertentangan. Jelas ya? Tidak bisa dikompromikan. Kalau dia bertauhid, tidak boleh dia jatuh ke dalam kesyirikan. Kalau dia seorang musyrik, pasti tidak bertauhid. Jelas ya? Walaupun nanti di sana ada pembahasan, orang yang ikhlas beribadah kepada Allah SWT belum tentu dia selamat dari kesyirikan. Boleh jadi dalam satu keadaan bagus ibadahnya, jelas ya, tapi boleh jadi dia terjatuh dalam kesyirikan dalam kondisi yang lain. Oleh sebab itu perlu untuk dia belajar, dia paham tentang ilmunya supaya dia bisa selamat dari segala kesyirikan dalam segala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutanaqidani, ini dua hal yang tanaqud. Jelas ya? Tidak bisa bersatu. La yajtami'ani abadan, selama-lamanya. Falidzalika Allah Subhanahu wa taala bayyana hadzal asla fi kitabih fi jami'il Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari asal ini dalam Al-Qur'anul Karim pada seluruh Al-Qur'an. Dari Imam Ibnu Qayyim, Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Al-Qur'an itu seluruhnya adalah tauhid. Jelas ya? Kita baca dari awal sampai akhir, semuanya penjelasan tentang tauhid. Hanya saja itu tergantung dengan ilmu kita.
Bagaimana kita mampu untuk menghubungkan sehubungan dengan kesempurnaan tauhid, ada perintah, atau hal yang berkaitan dengan asal dari tauhid itu sendiri, atau berkaitan dengan kesyirikan, atau hal yang mengurangi dari tauhid, melakukan pelanggaran, hal yang diharamkan, atau perbuatan syirik asgar, atau menghilangkan dari asal tauhidnya, perbuatan kufur, nifaq, dan juga syirkun akbar. Jelas ya? Jadi semuanya sehubungan dengan tauhid, tentang kisah-kisah, itu kisah-kisah para nabi dan rasul terhadap umatnya, itu semuanya pelajaran tentang tauhid, seruan para nabi dan rasul terhadap umatnya tentang tauhid, bagaimana mereka kalau terjatuh dalam kesyirikan, adab, ancamannya seperti apa. Jelas ya? Itu semuanya hubungannya dengan tauhid. Oleh sebab itu Al-Quran kullu tauhid. Oleh karena itu kata beliau di sini, fala takadu takhlu suratun min dzikri tauhidi wa dzikri syirki. Maka satupun surah di dalam Al-Quranul Karim itu tidak ada yang luput. Jelas ya? Dari penyebutan tentang tauhid dan juga kesyirikan. Semuanya pasti ada penjelasan tentang tauhid dan kesyirikan. Sementara manusia membaca Al-Quranul Karim seluruhnya, bahkan dia mengulang-ulanginya. Akan tetapi, walakin qalla man yatanabbahu li hadzal bayan. Walidzalika tajidu katsiran minan nasi yaqra'una al-Qur'ana wa yaqa'una fi syirki wa yukhilluna bit-tauhid. Ma'ana hadzal amr wadihun fi kitabillahi wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yamshuna 'ala al-awa'id wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masyayikhahum. Wal aslu 'indahum ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masyayikhahum wa ahla baladihim. Sudah dibaca tadi ini? Hah? Sudah ya? Lama. Ikra. ثم قال الشاري ولكن قل من يتنبه لهذا البيان ولذلك تجد كثيرا من الناس يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يمشون على الأوائد وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم والأصل عندهم ما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم وأهل بلدهم ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس هل هو صحيح أو غير صحيح بل أخذهم التقليد الأعمال لآبائهم وأجدادهم واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلاوة وليس المقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيه. Kemudian kata beliau Syarih Hafidhullah Ta'ala, akan tetapi justru sedikit yang bisa tanabbuh lihadal bayan, untuk mereka bisa mencermati dari penjelasan ini. Harusnya ketika mereka membaca Al-Quran, mengulang-ulanginya, harusnya mereka bisa paham tentang tauhid dan syirik. Kemudian bisa menjaga diri, membentengi diri dari kesyirikan. Harusnya seperti itu. Ketika dibaca, dipahami, diulang-ulang. Jelas ya? Tapi sedikit yang tanabbuh dengan hal tersebut. Oleh karena itu engkau menjumpai kebanyakan dari manusia ini membaca Al-Quran. Sehubungan dengan itu, yaqaun. Mereka itu justru terjatuh ke dalam kesyirikan. Jelas ya? Wa yukhilluna bit-tauhid. Dan mereka menanggalkan tauhid. Bersamaan dengan itu, perkara ini adalah hal yang sangat jelas di dalam kitabullah Al-Quranul Karim dan juga sunnah dari Rasulullah SAW. Li'annahum yamshuna 'alal awaid. Ini juga sebagai alasan kenapa mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, meninggalkan tauhid. Di antara alasannya karena mereka itu sudah terbiasa berjalan di atas kebiasaan-kebiasaan mereka. Apa yang mereka jumpai dari nenek moyang mereka. Jelas ya? Dikatakan, ikutlah kepada apa yang Allah SWT turunkan. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'una. Itu yang menjadi jawaban mereka. Apa yang sudah digariskan oleh nenek moyang mereka itu yang menjadi pegangannya. Mereka berjalan di atasnya seperti itu. Apa yang menjadi dari
pijakan yang diajarkan oleh para masyayikh mereka, guru-guru mereka dari dulu seperti itu. Kalau kita datangkan Al-Quran begini, tauhid sebenarnya seperti ini, ditolak. Kamu ini mendatangkan pemahaman dan ajaran yang baru, bahkan dianggap kita ini sebagai apa? Pembawa agama baru. Manusia itu sudah terbiasa seperti ini. Turun-temurun ini ajarannya. Guru-gurunya itu dari dahulu sudah seperti ini. Kamu itu datang, apalagi kalau kita masih muda biasanya ya, kamu itu sudah dicuci otaknya. Jelas ya? Agama baru yang kau bawa. Ini agama sudah turun-temurun seperti ini. Paham ya? Ini yang menjadi apa? Masalah, berat. Sehingga susah untuk mereka meninggalkan kesyirikan. Nah, sudah menjadi kebiasaannya, puluhan tahun hidup di situ. Beramal dengan amalan yang seperti itu. Tentu apa? Berat untuk mereka apa? Merubahnya. Oleh sebab itu, falaslu indahum, jadi pijakan dasar di sisi mereka justru yang menjadi ukurannya untuk mereka, tolak ukur untuk mereka, ukuran kebenaran itu seperti apa di sisi mereka, ma wajadu alai aba'ahum wa masyayikhahum wa ahla baladihim, apa yang sudah terbiasa nenek moyangnya seperti itu yang benar. Apa yang sudah menjadi pijakan guru-guru mereka dari dahulu mereka dengarkan seperti itu, itulah kebenaran. Atau apa yang diamalkan penduduk di kampung itu, di negeri itu, itulah yang benar. Walaupun kita membacakan Al-Quran, penjelasannya seperti ini, itu ditolak oleh mereka. Karena kita ini dianggap sebagai apa? Orang asing yang membawa apa? Ajaran yang asing. Tidak dikenal oleh orang-orang di tempat tersebut, tidak ditahu oleh nenek moyang mereka, maka tertolak hal tersebut. Mereka tidak pernah berpikir. Jelas ya? Hari-hari yang sudah hari-hari itu harusnya mereka pergunakan untuk banyak berpikir. Supaya apa? Mereka bisa lebih memperhatikan, mendalami, mentadabbur Al-Quran. Justru apa? Mereka menerima saja apa yang sudah menjadi kebiasaan tanpa mau mempelajari dengan benar, dengan baik Al-Quran itu. Yang mereka sibuk untuk mempelajarinya hanya apa? Lagu-lagunya saja supaya enak didengar. Kemudian dia dijadikan apa? Bahan perlombaan dan seterusnya. Itu yang dikatakan apa? Oh, ini ahli baca Al-Quran itu seperti ini. Bagus suaranya, panjang-panjang nafasnya, enak lagu-lagunya, enak didengar. Jelas ya? Tapi tidak ada tadabbur dalamnya. Padahal itu bagian kecil dari membaca Al-Quranul Karim. Jelas ya? Bagian ilmu dari mempelajari Al-Quranul Karim. Ada yang paling pokok, yaitu supaya kita memahami tauhid dan mengenal kesyirikan. Supaya mereka apa? Bisa menampakkan di tengah manusia. Hal huwa sahih atau ghairu sahih. Apakah ini benar atau hal yang salah. Jelas ya? Orang tidak peduli lagi dengan hal tersebut. Apa yang mereka dengarkan dari orang-orang terdahulu, itulah yang benar. Apa yang dibawa oleh orang-orang yang berilmu, itu dianggap sesuatu apa? Yang bertentangan dengan hal yang benar. Bahkan dianggap, kalau kita ajarkan tentang tauhid, ini ajaran untuk memecah belah umat. Umat itu sudah bersatu. Bersatunya di atas apa? Bukan di atas ilmu. Jelas ya? Karena itu penting sekali ya, akan apa yang akan kita pelajari nanti. Bal akhdhumut taqlid al-'ama li abaihim wa ajdadihim wa tabaru an al-Qur'ana innama yuqra'u lil barakati wa husulil ajri bittilawa wa laysa al-maqsudu annahu yuqra'u li tadabburi wal 'amali bima fihi. Bahkan mereka mengambil apa? Taklid. Jelas ya? Taklid buta kepada nenek moyang mereka, kakek-kakek mereka di atasnya. Itu yang mereka pegang tanpa mau mempelajari apa yang benar sebenarnya. Jelas ya? Tanpa mereka apa? Mengambil iktibar dari Al-Quranul Karim itu. Yang mereka lakukan apa? Al-Quran itu dibaca hanya sekedar apa? Untuk diambil berkahnya. Supaya mendapatkan apa? Pahala dengan membacanya. Walaysal maqsudu annahu yuqra'u litadabburi wal 'amali bima fihi. Jadi seakan-akan ditinggalkan maksud utamanya, yaitu apa? Dibaca untuk ditadabburi kemudian diamalkan dengannya. Ya, sebagian orang kan begitu. Dia baca Al-Quran hanya supaya dapatkan pahala. Jelas ya? Nah, seperti orang membaca Al-Quran misalnya di bulan Ramadan. Jelas ya? Nah, sebagian orang kan seperti itu. Supaya dapat pahala banyak, dia baca cepat, berapa kali dia tamat dan seterusnya.
Itu bagus sebenarnya, bagian dari membaca Al-Quran. Tapi ada yang lebih utama. Nah ini tentunya sesuai dengan kondisinya ya, dilihat. Yang lebih utama yang menjadi maksud sebenarnya apa? Al-Quran itu ditadabburi. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Wal amalu litadabburi wal amali bima fihi, dan beramal dengannya. Itu yang menjadi apa? Tujuan pokoknya seperti itu. Jelas ya? Kita cukupkan dulu ya. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Itulah tadi dari ulasan dari guru kita. Dan semoga dari kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah, diterima di sisinya, dan menjadi sebab pemberat timbangan kita dan penggugur dosa dan kesalahan kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kita tutup majelisnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.